Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan saya Lailil Ayu Fitria, NIM 2018 31148 dari kelas Sistem Pendukung Keputusan F. Di sini saya akan menganalisis studi kasus untuk melakukan analisis dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Nah, apa sih SAW itu? Jadi, itu merupakan salah satu metode dari multiple attribute decision making. Nah, konsepnya itu kita mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atributnya. Atau dengan kata lain, kita mengharuskan pembuatan keputusan menentukan bobot bagi setiap atributnya. Langkah yang pertama dalam menganalisis ini, kita tentukan dulu kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI-nya. Nah, di sini saya sudah ada kasus itu tentang COVID, di mana kita disuruh mencari daerah mana yang nilai tertinggi sampai terendahnya itu COVID-nya itu. Dengan kriterianya sebagai berikut, yaitu yang pertama peningkatan kasus dan kematian dengan bobotnya 0,35 sampai kriteria kesiapan aparat keamanan yang bobotnya 0,05. Nah, tadi pada materinya langkah yang pertama itu kita tentukan kriterianya yang akan kita jadikan acuan pada pengambilan keputusannya. Kita jadikan ini sebagai acuannya dengan menjadikan nilai C1 itu peningkatan kasus dan kematian sampai C5 kesiapan aparat keamanan. Didapatnya dari mana sih? Didapatnya ini tadi dari kriteria yang udah ditentukan. Kemudian si bobotnya kita deskripsikan di bawahnya. C1 itu berapa sih bobotnya? Kita deskripsikan, kita isi di sini, kita jelaskan. Kemudian C2-nya itu berapa? Kita jelaskan di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan rating kecocokan pada setiap alternatif di setiap kriterianya. Kemudian kita masukkan C1-nya ini ke dalam tabel alternatif. Tadi kan di soal sudah dikasih tahu ya tabel alternatifnya. Nih. Nah, kita ganti ini tadi kriteria ini kita ganti dengan C1 sampai C5. Kemudian kalau sudah, kita buat matriks keputusan berdasarkan kriteria C1, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atributnya, atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi. Nah, di sini pada studi kasus ini atributnya yaitu keuntungan atau benefit. Oke. Kalau gitu kita hitung normalisasi pada setiap ini kriterianya. Nah, di sini yang pertama itu kita analisis dari C1-nya. Di sini R11. R11 ini maksudnya nilai dari nilai dari baris pertama kolom ke pertama juga. Jadi nilainya 90. Jadi kita jadikan ini matriks kolom pertama baris pertama kolom pertama. Kemudian ini baris kedua kolom pertama. Ini baris ketiga kolom pertama.
ini baris keempat kolom pertama, ini baris ke-5 kolom pertama, ini baris ke-6 dan kolom pertama. Nah, jadi kolom-kolomnya yang tadi itu kita jadikan ke normalisasi kriteria ini pada setiap elemen matriksnya. Nah, di sini yang pertama kita kan tadi 90 ya. Baris pertama kolom pertama itu 90. Kemudian nilai maksnya kita cari. Ini kita ambil nilainya dari si kolom C1-nya ini, kolom pertamanya. Kita ambil nilai maksnya itu didapatkan 90. Kemudian kita hitung. 90 dibagi 90 itu hasilnya 1. Kemudian kita lanjut ke R21. Berarti tadi baris pertama kolom pertama. Berarti ini ya nilainya. Kemudian kita ambil nilainya. Kemudian tadi kan maksnya kita udah ketahui 90. Kemudian kita hitung didapatkan segini. Nah, selanjutnya sampai ketemu di R61. Di R61 nilai akhirnya ini 0,76 di R61. Kemudian kalau sudah selesai di hitungan C1-nya, kita lanjut ke C2-nya. Di C2-nya ini kita sama, hanya saja kita pindah matriks kolomnya kita pindahkan. Nah, berarti kita menggunakan baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom 2. Berarti itu nih 80 ya tadi nilainya 80. Kemudian nilai maksnya kita cari di kolom keduanya, yaitu nilai terbesarnya yaitu 80. Kemudian kita hitung, kemudian didapatkan hasilnya 1. Dan seterusnya sampai pada C5, yaitu kolom 5. Kolom 5 baris ke-6 ini adalah terakhir. Kemudian kalau sudah ketemu hasil dari kriteria-kriteria tadi yang sudah kita hitung sampai ke C5-nya, kita masukkan ke matriks. Hasil dari penghitungan tadi kita masukkan ke dalam matriks R. Ini diisi sesuai dengan baris dan kolomnya ya. Kemudian kalau udah, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks normalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusinya. Nah, yang pertama itu kita kalikan dulu matriksnya, kemudian nanti kita jumlahkan hasil dari matriksnya itu. Nah, dari ini kita kalikan hasil normalisasi pada setiap ini matriksnya ini dengan weight-nya tadi, bobotnya. Kemudian didapatkannya nih hasilnya. Kalau udah dikalikan tadi ya ditambahkan. Jadi misalnya nih pada variabel yang pertama kita pakai, yaitu nilai weight-nya atau nilai bobotnya itu 0,35 nih ya. Kemudian kita kalikan pada matriks 1. Kemudian kita tambahkan dengan ini bobot yang kedua itu 0,25 dengan matriks 1 nih ya. Karena variabel yang pertama kan berarti baris yang pertama gitu. Jadi kita hitungnya ke samping. Kemudian
yang ketiga kita tambahkan tadi ya hasilnya, kemudian kita kalikan lagi bobot yang ketiga dengan matriks 3 matriks pada baris pertama kolom ketiga, yaitu nih 0,89, dan selanjutnya sampai ke bobot 0,05 yang dikalikan dengan matriks 1 ini yang isinya di C5 nya tadi, nilainya 1. Ditemukan hasil akhirnya dari variabel 1 ini yaitu sebesar 0,953. Selanjutnya sampai pada variabel ke-6. Kita kerjakan sampai variabel ke-6. Kemudian kalau sudah dapat kita simpulkan berdasarkan kasus tersebut, daerah yang nilainya tertinggi sampai terrendah dapat kita lihat di sini. Nah, daerah paling tinggi itu Banjarbaru. Banjarbaru ini dengan nilainya sebesar 0,968 didapatnya tadi ya dari perhitungan tadi. Nih. Ini. Kita urutkan hasil perolehan ini, kita urutkan nilai yang terbesar ini 68. Kemudian kita lanjut ke Kabupaten Batola. Ini nilainya sebesar 0,953, yaitu terdapat pada variabel yang pertama. Dan selanjutnya sampai nilai yang terkecil, yaitu diperoleh oleh Kabupaten Tapin sebesar 0,863. Jadi berdasarkan perolehan nilai tertinggi, daerah Banjarbaru memenuhi syarat untuk dilakukannya PSBB. Oke, mungkin itu aja analisis studi kasusnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.